Perkenalkan, nama lengkap saya Adriana Florinda Ganus. Saya dari kelas 12I1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ialah kondisi adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh adanya perbedaan status sosial, budaya, maupun ekonomi. Ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Berikut adalah gambar mengenai dampak ketimpangan sosial di lingkungan sekitar. Oke, ini gambar-gambarnya. Di sini saya akan membahas tentang ketimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Andrinov Echeniego. Menurut Andrinov Echeniego, arti ketimpangan adalah buah pada pembangunan yang berfokus pada aspek sosial dan ekonomi saja. Yang kedua, menurut Naidoo dan Wiles. Menurut Naidoo dan Wiles, ketimpangan sosial adalah perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, status di dalam dan antara masyarakat. Yang ketiga, menurut Eri Sastria Yudatama. Secara sederhana, ketimpangan sosial dapat dipahami sebagai ketidakseimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Terlihat jelas dengan adanya jarak atau gap antar golongan. Yang kedua, teori ketimpangan global. Berikut teori ketimpangan global. Yang pertama, teori kolonialisme. Dimulai di Inggris sekitar tahun 1950 ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Teori ini merujuk pada satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya yang diawali oleh negara industrialis atau negara kapitalis. Menurut Horizon, mereka menanamkan sebagian keuntungannya ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal cepat, kemudian digunakan untuk menyerbu negara yang lemah untuk dijadikan koloninya. Setelah bangsa yang lemah takluk, mereka akan meninggalkan kekuatan pengendali untuk mengeksploitasi negara kerja dan sumber daya bangsa tersebut. Yang kedua, teori sistem dunia. Ada wilayah pusat, wilayah semi pinggiran, dan wilayah pinggiran. Yang pertama, wilayah pusat. Negara-negara yang terhitung maju secara pendapatan ekonomi, teknologi, dan produksi yang lebih bervariasi dalam jumlah yang besar. Yang kedua, wilayah semi pinggiran. Negara-negara yang secara ekonomis merupakan perpaduan antara core areas dengan peripheral areas. Yang ketiga, wilayah pinggiran. Negara-negara yang perekonomiannya rendah, kemajuan teknologi masih minim, produksi yang dilakukan cenderung sederhana. Yang ketiga, teori klasifikasi ekonomi Bank Dunia. Bank Dunia memiliki salah satu cara untuk melihat ketimpangan antar negara adalah melalui perekonomian negara tersebut. Yang pertama, negara dengan pendapatan tinggi, negara dengan pendapatan rendah, negara dengan pendapatan menengah. Yang keempat, teori ketergantungan atau dependensi. Keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan atau perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan dan keistimewaan untuk mempertahankan kedudukan mereka. Dunia ketiga adalah negara yang tidak masuk dunia pertama, yaitu negara-negara kapitalis, dan negara dunia kedua, negara komunis. Dunia ketiga tidak dapat mengadakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi selama masih dalam kecengkraman suatu sistem internasional yang diskriminatif. Yang kelima, teori struktural. Memandang bahwa kemiskinan dan ketergantungan dunia ketiga tidak disebabkan oleh keputusan kebijakan
yang sengaja dibuat Amerika, Inggris, dan Moskow. Namun, kebergantungan berasal dari struktur sistem internasional dan konstruksinya dibuat sedemikian rupa sehingga bangsa-bangsa pengekspor bahan mentah kehilangan bagainya dari keuntungan produksi. Teori Raoul Purvis, sistem perdagangan bebas merugikan negara-negara pengekspor bahan mentah atau negara periferi dan menguntungkan negara-negara industri kaya yang mengekspor hasil industri, yaitu negara-negara pusat. Yang keenam, teori fungsional. Ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Livermore, penyebab ketidaksetaraan dan stratifikasi masyarakat ialah yang pertama itu, masyarakat harus memastikan bahwa posisinya terisi. Yang kedua, beberapa posisi lebih penting daripada yang lain. Yang ketiga, posisi-posisi yang lebih penting harus diisi oleh orang yang lebih berkualifikasi. Yang keempat, untuk memotivasi orang yang lebih berkualifikasi agar mengisi posisi-posisi ini, masyarakat harus menawarkan imbalan lebih besar. Yang ketujuh, teori konflik. Ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan atau power mendominasi kelompok yang kurang kuat. Kesenjangan sosial mencegah dan menghambat kemajuan masyarakat karena mereka yang berkuasa akan menindas orang-orang tak berdaya untuk mempertahankan status quo. Ini menurut Karl Marx. Kapitalisme akan memperuncing perbedaan kelas antar individu. Menurut Lewis Coser, perjuangan mengenai nilai serta tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya. Menurut Ralph Dahrendorf, masyarakat yang terdiri dari organisasi yang didasarkan pada kekuasaan atau wewenang. Yang kedelapan, teori pertumbuhan neoklasik. Muncul sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Menurut hipotesis neoklasik, ketimpangan pembangunan awal proses meningkat. Setelah berangsur-angsur, ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan semakin menurun. Yang berikut faktor mempengaruhi ketimpangan sosial. Ada faktor perbedaan sumber daya alam, faktor letak atau kondisi geografis, faktor globalisasi, faktor kebijakan publik, dan yang terakhir faktor perbedaan kondisi demografis. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Sumber daya alam yang ada di Indonesia tidak tersebar merata dalam setiap daerah. Setiap daerah memiliki keistimewaan tersendiri terkait kepemilikan sumber daya alam, baik sumber daya alam terbaharukan dan sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Jika suatu daerah memiliki sumber daya alam dan mampu memanfaatkannya dengan baik, maka laju pertumbuhan ekonominya akan meningkat. Sebaiknya, jika suatu daerah tidak memiliki sumber daya dan sulit mengolah sumber daya alam di daerahnya, maka kondisi perekonomiannya tidak akan meningkat. Kemajuan yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya yang ada di setiap wilayah akan menimbulkan gap antar daerah. Bisa dilihat gambarnya di samping. Oke. Yang berikut, letak kondisi geografis. Kondisi geografis antar wilayah di Indonesia berbeda. Salah satunya, penduduk yang tinggal di dataran rendah dan dataran tinggi tentunya memiliki perbedaan dalam menjalankan aktivitas sosialnya. Dataran yang rendah cenderung akan mengalami kemudahan dalam pembangunan infrastruktur dan memudahkan kegiatan perekonomian. Berbanding terbalik dengan kondisi geografis dataran yang tinggi dan susah mengalami akses masuk, maka kegiatan perekonomian atau perindustrian akan berjalan sangat lama atau lambat. Yang ketiga, faktor globalisasi. Ketimpangan muncul karena adanya
masuknya globalisasi di Indonesia. Kondisi masyarakat yang mampu menyikapi globalisasi dengan baik, maka akan mengalami kemajuan dan perkembangan yang baik. Berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat yang tidak mampu mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh globalisasi, maka akan mengalami ketertinggalan. Yang keempat, kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat. Terkadang, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak semuanya diterima dengan baik dan menimbulkan ketidakadilan, sehingga munculnya kesenjangan sosial. Yang berikut, kondisi demografis. Kondisi demografis melihat tingkat pertumbuhan dan struktur pendudukan, tingkat usia, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, perbedaan kondisi tenaga kerjaan, dan segala aspek yang berkaitan dengan penduduk. Antar wilayah yang ada di Indonesia memiliki kondisi demografis yang berbeda. Yang ketiga, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Ini ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, ketimpangan pemilik modal dan buruh, ketimpangan pembangunan, ketimpangan pendidikan, ketimpangan kesehatan, dan ketimpangan budaya lokal dengan budaya global. Bisa dilihat gambarnya. Di sini saya tidak mencantumkan semua gambar. Ketimpangan pembangunan. Ini contohnya. Oke, pengaruh globalisasi. Kemajuan teknologi dan pembangunan ilmu pengetahuan yang tidak bisa diikuti oleh lembaga pendidikan yang berbeda di daerah. Ketersediaan tenaga pengajar. Tenaga pengajar berkonsentrasi di perkotaan saja, sedangkan di daerah pedesaan, pedalaman, terutama daerah pembatasan sangat minim dan mengalami kekurangan. Yang berikut, ketimpangan infrastruktur pendidikan yang merata. Hal yang paling menjadi permasalahan dalam membangun yang kurang merata karena adanya kondisi geografis yang berbeda-beda satu wilayah dengan wilayah lain. Yang keempat, mahalnya biaya sekolah. Biaya pendidikan yang semakin tahun meningkat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu sulit untuk mengakses pendidikan secara maksimal. Itu bagian dari ketimpangan pendidikan. Yang berikut, ketimpangan di bidang kesehatan. Yang pertama, biaya kesehatan yang mahal. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Yang ketiga, terbatasnya tenaga medis. Ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Masyarakat dapat mempelajari dan mengikuti budaya-budaya negara lain, tetapi masyarakat harus bersikap selektif. Masyarakat hendaknya mampu mengembangkan budaya asli mereka agar tidak terjadi ketimpangan budaya. Berikut, akibat ketimpangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Ini ada satu judul cerita. Bisa dibaca sendiri. Pertama, kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang merugikan orang lain sebagai korban dan juga merugikan masyarakat. Menurut Sarjono Sekanto, tindakan kriminal disebabkan oleh kondisi-kondisi dan proses-proses sosial yang menghasilkan perilaku-perilaku sosial lainnya, seperti proses imitasi, persaingan, dan pertentangan kebudayaan. Penyebab munculnya tindakan kriminal dapat dijelaskan dalam dua teori sebagai yang pertama, teori asosialisasi diferensial. Yang kedua, teori ketergantungan. Ini menurut Sutherland dan Robert Camerton. Itu ada judul berita, penyebaran tanah untit.
Yang berikut monopoli. Monopoli adalah suatu pengusahaan pasar dilakukan oleh seorang atau perusahaan untuk menguasai penawaran pasar atau penjualan barang dan jasa di pasar yang ditunjukkan kepada para pelanggannya. Monopoli sebagai akibat dari ketimpangan sosial akan mengganggu kesempatan produk-produk baru yang berkualitas hasil dari kreativitas masyarakat. Yang berikut kemiskinan. Keadaan seseorang yang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan tidak mampu memanfaatkan tenaga baik mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Yang berikut diskriminasi. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia dijelaskan, diskriminasi berasal dari bahasa Inggris yaitu discrimination yang artinya sikap atau tindakan berbeda-bedakan. Menurut Setiadi, faktor penyebab munculnya diskriminasi adalah yang pertama, adanya persaingan yang semakin ketat dalam berbagai kehidupan. Yang kedua, adanya tekanan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok dominan terhadap kelompok atau golongan yang lebih mudah. Yang ketiga, ketidakberdayaan golongan miskin dan intimidasi yang membuat terpuruk dan menjadi korban diskriminasi. Oke teman-teman, itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.